Perkenalkan, nama saya Eka Fadila dari Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan PT Pupuk Indonesia Persero dan produksi penjualan pupuk dan pupuk di tahun 2020. Saya akan mempresentasikan tentang hasil laporan saya. Di sini ada daftar isi. Daftar isi yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Dan di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini mengatakan menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pupuk Indonesia selaku holding company memiliki kinerja keuangan dan operasional perusahaan cukup baik selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Sebab perusahaan masih menghasilkan laba perusahaan di tengah biaya pokok penjualan yang semakin besar. Tidak hanya itu, perusahaan juga masih mampu memenuhi tugas yang dibebankan oleh pemerintah untuk memproduksi pupuk dan non-pupuk dalam jumlah yang cukup dan menyalurkan pupuk subsidi kepada petani sesuai dengan permintaan jumlah pupuk subsidi dari pemerintah. Kemudian ini ada rumusan masalah. Nah, yang rumusan masalah pertama itu ada solusi apa yang telah didominasi oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan melalui uji efisiensi. Lalu yang kedua, harapan yang ditujukan dalam pembentukan holding company oleh pemerintah dalam produksi pupuk. Yang ketiga, apakah hasil pembentukan holding company lebih efektif dalam peningkatan produksi pupuk. Lalu ini ada tujuan dan manfaatnya. Dan tujuan manfaat itu ada melakukan pembentukan holding company yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pupuk menjadi meningkat lebih baik. Lalu keuntungan dengan melalui salah satu program untuk memaksimalkan pemanfaatan pupuk dalam produktivitas pertanian. Dan yang terakhir itu tujuan dan manfaatnya adalah menjadikan nilai perusahaan dengan memberikan yang terbaik oleh holding company yang telah memiliki kinerja keuangan operasional cukup baik serta memberi kontribusi positif untuk membangun sektor pertanian. Dan di bab 2 ini ada pembahasan tentang profil perusahaan dan berikut adalah beberapa anak perusahaan. Di antaranya ada 10 anak perusahaan. Perusahaan juga mengalami transformasi sebagai strategi holding menjadi aktivis holding, yang berarti Pupuk Indonesia mempunyai peran lebih aktif dalam kegiatan bisnis perusahaan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada strategi pemasarannya. Sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing dengan berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan rencana program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasarannya. Nah, penerapan strategi pemasaran ini menjadi upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Pada dasarnya, strategi pemasaran ini tujuannya untuk memberikan arahan kepada perusahaan dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning elemen bawaan pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Kemudian di sini ada sumber modal. Nah, di sumber modal ini berdasarkan perspektif pemanfaatan hutang di perusahaan anggota PT Pupuk Indonesia Persero merupakan sumber daya yang paling fleksibel untuk dilakukan dari sudut pandang pemegang saham untuk meminimalisasi yang timbul. Salah satunya adalah pemanfaatan hutang. Dengan pemanfaatan hutang, manajemen menjadi lebih disiplin dan efektif dalam pengelolaan aset karena harus menanggung berupa biaya bunga. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan data produksi dan non-pupuk PT Pupuk Indonesia yang melaporkan antara target dan realisasi produksi. Berikut ini adalah datanya, saya sudah lampirkan. Nah, ini adalah bentuk datanya. Berikutnya saya juga melampirkan tabel di bawah ini. Ini mungkin bisa dimengerti sendiri dan dibaca sendiri karena saya juga kurang jelas.
Untuk di bab 3 di sini ada penutupan dan kesimpulan dari laporan tersebut adalah perusahaan juga mengalami transformasi dari strategi holding menjadi aktivis holding, yang berarti Pupuk Indonesia mempunyai peran lebih aktif dalam kegiatan bisnis perusahaan. Transformasi ini juga membuat Pupuk Indonesia menjadi perusahaan yang semakin customer centric, fokus pada riset dan pengembangan, mendorong keunggulan dalam kegiatan operasional dan rantai pasok, serta menjalankan program keberlanjutan dan sirkular ekonomi. Dengan kekuatan jaringan kelompok usaha yang dimiliki, PT Pupuk Indonesia Persero menjadi mitra pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi perseroan, juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amoniak yang berkualitas. Dan yang terakhir berikut adalah saran singkat yang saya lampirkan. Pada usaha produksi pupuk perlu melakukan spesifikasi target pada penjualan dan perlu merencanakan strategi pemasaran yang lebih intensif pada pasar yang dituju. Lalu yang kedua, mengembangkan kualitas produk yang lebih baik, melakukan kegiatan promosi industri pada produk dalam skala yang besar. Yang terakhir, memanfaatkan website GoPupuk untuk menunjang penjualan dan pemasaran pupuk. Sekian presentasi hasil laporan PT Pupuk Persero Indonesia dari saya. Kurang lebihnya pada laporan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.